Kemana UNHCR di Myanmar? Kenapa mereka tidak membela Rohingya? Jika UNHCR membantu karena rasa kemanusiaan, maka utamakanlah dulu negara Indonesia. Masih banyak warga kami di luar sana yang susah mencari makan, susah mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Hola netizen yang tercinta, rencana pemindahan 135 imigran Rohingya ke Gedung Palang Merah Indonesia atau PMI di Jalan Ajun Jempet, Kecamatan Darul Imarah kembali gagal lantaran mendapat penolakan dari masyarakat. Saat ini, ratusan imigran Rohingya tersebut berada di basement Gedung Bala Meseraya Aceh atau BMA. Penolakan warga tersebut ditunjukkan dengan adanya spanduk bertuliskan warga Jempet Ajun menolak keras kedatangan pengungsi Rohingya yang berdekatan dengan Gedung PMI. Ketua Pemuda Gampong Ajun Reza Aulia mengatakan, tindakan penolakan dilakukan pihaknya sebab keberadaan gedung tersebut bersinggungan langsung dengan pemukiman masyarakat sehingga rentan terjadi konflik sangat besar. Sementara itu, Gecik Gampong Ajun Ferdiansa juga menyatakan sikap penolakan yang sama. Kami bukan menolak mereka, tapi keberatan ditempatkan di wilayah kami. Ya, begitulah tegas Ferdiansa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sepakat Pak, mereka itu harus dipulangkan kembali. Bahkan di sini bisa dilihat pada akhirnya mahasiswa yang turun tangan. Padahal ini sebenarnya juga tanggung jawab dari pemerintah sendiri. Pertama, kenapa mereka bisa lolos masuk ke sini? Kedua, kenapa pemerintah nggak segera bertindak cepat buat memulangkan mereka? Dan juga memang betul, harusnya presiden memang harus turun tangan. Tapi mau gimana lagi, sepertinya para pemerintah dan presiden sedang sibuk mengurus pemilu, sedang sibuk mengurus perut masing-masing dan kepentingan masing-masing tentunya kan. Nah, karena lagi ada pesta politik juga mungkin pengaruh itu di negara kita ini. Tapi kembali lagi, sebetulnya tindakan mahasiswa ini sudah tepat. Paling enggak itu memberikan para Rohingya ini shock effect agar mereka itu sedikit lebih tahu diri lah dan mereka merasa tidak benar-benar aman di sini. Kalau mereka terus merasa aman dan nyaman di sini, maka mereka akan membawa semakin banyak orang-orang Rohingya, keluarga-keluarga mereka. Bahkan terbaru mereka berdatangan lagi kan. Ini karena pemerintah kita kurang cepat dalam mengambil sikap dan bertindak. Toh sebenarnya kita juga punya hak buat menolak mereka secara penuh. Jangan kambing hitamkan dengan alasan kemanusiaan. Urus sendiri perut kita, urus sendiri perut keluarga dan tetanggamu sebelum urus perut orang asing, orang lain, orang Rohingya. The power emak-emak netizen luar biasa ya. Ayo semua emak-emak netizen ini harus bersuara di media sosial, khususnya di media TikTok. Nah, emak-emak ini bilang kalau pemerintah tidak sanggup untuk membiayai etnis Rohingya pulang ke negaranya, nah warga Aceh siap mengumpulkan 1 liter minyak minyak untuk membantu kepulangan etnis Rohingya. Mungkin minyak buat kapal mereka. Ya kira-kira begitu ya mak-mak netizen ya. Nah ayo bersuara dong mak-mak netizen. Nah kemarin dia ada yang bilang kan dari sana juga, bapak-bapaknya bilang pakai pesawat perang. Atau pakai pesawat Hercules, apapun itu, pesawat perang, kapal perang. Nah sekarang kumpulkan, ayo mama seluruh Indonesia, kita kumpulkan 1 liter 1 orang minyak untuk membantu etnis Rohingya. Ya biasa buat minyak kapal gitu. Nah kira-kira gimana ya netizen ya? Ayo mama dukung terus, bersuara terus ya di komen ya. Dan lucunya bilangnya segala macam dilempar, apa ini itu, diusir, dijorokin lah apa segala macam. Padahal yang terjadi mahasiswa baik-baik, diarak baik-baik, diajak disuruh ke sono jalannya begini-begini. Yang disorot yang hebohnya, alah udah basi, media udah basi. Aduh, pinteran dikit ngapa sih? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemerintah, saya memberanikan diri untuk mewakili sebagian warga negara Indonesia yang menolak keras pemberian pulau untuk Rohingya. Kami pribumi tidak semua memiliki tanah dan tempat tinggal. Kami pun bisa mendapatkan lahan dan tanah di negeri kami sendiri, itu juga bukan secara instan, melainkan harus berusaha dan bekerja. Mengapa warga negara asing
dengan mudahnya mendapatkan pulau dan sandang pangan yang layak. Sedangkan di negeri kami sendiri pun masih banyak yang kekurangan. Kemana UNHCR di Myanmar? Kenapa mereka tidak membela Rohingya? Jika UNHCR membantu karena rasa kemanusiaan, maka utamakanlah dulu negara Indonesia. Masih banyak warga kami di luar sana yang susah mencari makan, susah mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Nenek moyang kami mempertaruhkan nyawa untuk negeri kami, agar bisa dinikmati oleh anak cucu mereka. Jika ingin membantu, silahkan lakukan pendekatan diplomatik kepada Myanmar. Jangan jadikan wilayah Indonesia menjadi korban. Karena ingatlah bahwa sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan Rohingya. Aduh, ini jadi ketuanya ya, ketua dari rombongannya, jadi yang mewakili begitu, dan menyuarakannya untuk minta ke KTP, pemerintah mengabulkannya. Jadi apa nanti negara ini kalau mereka jadi warga negara Indonesia? Indonesia akan terpecah nanti, beneran akan terpecah karena paham mereka sudah beda, paham mereka keras. Bisa bilang walaupun muslim mungkin yang ajaran radikal. Jangan sampai Indonesia ya, pemerintah Indonesia mengabulkannya dan secepatnya usir apa, pulangkan gitu loh. Aduh, ya kita sebagai rakyat nggak greget gitu loh. Aduh, kapan pemerintah bisa bertindak gitu loh, memulangkan mereka ini. Dah. 3 pengungsi Rohingya 20 tahun tinggal di Blitar dan Tulung Agung jadi petani dan menikahi warga lokal. Tah polongo sia UNHCR baca usianya majar sementara teh anu kabuktian oge tah anu geus lain sementara sia teh atuh kitu mah 90 tahun dikasih segala rupa nanya lain. Tapi ngomong-ngomong ianya pihak imigrasi aja instansi-instansi terkait kamarana tika 20 tahun gitu. Aduh, sampai dah lah tuh ah. Jadi, itu tugasnya siapa? Tugasnya negara Indonesia ini? Saya rasa tidak. Masih banyak yang harus diperbaiki dari negara ini, Kak. Memang tercantum dalam Undang-Undang 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi, apakah menampung warga negara asing adalah tugas dari negara Indonesia ini? Tentu saja tidak. Rakyatnya sendiri pun masih banyak yang pontang-panting mencari pekerjaan, mencari kehidupan yang layak. Kakaknya pasti udah nonton dong video-video sebelumnya bahwa orang-orang tersebut yang diwawancarai kebanyakan mereka pandai dan lancar menggunakan bahasa Inggris. Masyarakat Indonesia belum tentu bisa selancar itu, tapi memang dengan lancarnya mereka berbahasa Inggris mengesampingkan bahwa kita tidak tahu mereka mendapatkan pendidikan yang layak atau tidak. Toh mereka juga diterima di Indonesia ini bukan tidak diterima pada awalnya gitu. Pada awalnya mereka diterima. Kan kita ini manusia belajar dari pengalaman. Pengalaman pertama saja sudah tidak mengenakan. Masa mau nerima pengalaman kedua dan ketiga dan keempat yang random? Bagaimana hasilnya di masa depan? Ya mending kita membatasi. Betul atau betul? Kasarnya gini deh, rumah kamu menerima gitu loh pengungsi atau kamu menolong seseorang di rumah kamu. Tapi ada beberapa dari orang itu yang melarikan diri karena mereka tidak terima dengan peraturan yang ada di rumah kamu. Itu satu. Yang kedua, hasil kebun kamu, bukan hasil kebun anak kamu lah taruhlah. Karena warga Aceh dicuri. Kan berarti kita ini mengumpulkan bandit di rumah sendiri. Belum lagi yang protes karena kurang makanan. Maksud itu tuh harus tahu diri. Udah dibantu orang gitu loh, dikasih makan. Yang penting kan dikasih makan 3 kali sehari. Entah 3 kali sehari, entah 2 kali sehari gitu. Padahal di sisi Indonesia yang lain masih banyak masyarakat yang ngemis, yang gak makan perharinya. So please, sisihkan dulu kemanusiaan di sini. Kurang memanusiakan manusia apa Indonesia ini? Kalau sumbangan bencana atau sumbangan ke Palestina tidak sedikit bukan nominalnya. Jadi sudah selayaknya mereka dikembalikan lagi ke tempat di mana mereka berasal. Menurut kalian gimana guys? Capek.